Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya, yaitu nikmat kita untuk dapat beribadah, nikmat kita untuk sehat, dan juga untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Dan juga nikmat sehingga kita dapat berpuasa dan juga masih diberi umur panjang dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada 1447 Hijriah pada tahun ini. Salawat dan salam tak luput kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak sekali pelajarannya, yang telah memberikan banyak sekali pengorbanannya untuk para umatnya, tentunya kita, dan juga kepada para sahabat yang selalu mendukung Rasulullah dan juga selalu mensupport Rasulullah di sampingnya. Dan juga semoga kita semua yang menonton video ini dan juga yang mendengarkannya dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat beribadah puasa untuk teman-teman semua, untuk warga SMA 76 Jakarta. Pada kultum atau pada ceramah hari ke-21 ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillah. Allah berfirman dalam surat Al-Qadr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba teman-teman bayangkan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita kalkulasikan dengan kalender Masehi, itu artinya sama dengan 83 tahun. Ini seperti Allah memberikan suatu promo ibadah, bahwa dengan satu malam itu saja kita sudah bernilai ibadah selama 83 tahun. Coba dibayangkan terlebih dahulu. Lalu kenapa malam Lailatul Qadar ini atau masa Lailatul Qadar ini sangat istimewa? Di antaranya akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah di malam ini Al-Quran diturunkan. Seperti tadi di firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini mengartikan bahwa Al-Quran pertama kali Nabi terima atau pertama kali turun lewat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, para malaikat turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dan keberkahannya, malaikat Jibril ikut turun juga pada malam itu. Dan ini mengartikan bahwa pada malam itu para malaikat turun. Seperti kita tahu bahwa malaikat Jibril ialah pemimpin daripada malaikat. Jika pemimpinnya saja turun, apalagi dengan pengikutnya. Maka pada malam saat itu sudah Al-Quran turun, dan juga insya Allah nanti malaikat turun mendoakan kita yang sedang beribadah pada malam itu. Lalu yang ketiga adalah malam ini penuh dengan keselamatan hingga waktu fajar. Artinya apa? Malam ini seharusnya menjadi sangat yang mulia tanpa adanya maksiat satupun. Jangan habiskan waktu kita untuk scroll-scroll nggak jelas, scroll-scroll sosmed, TikTok, atau menonton hal-hal yang tidak pantas, atau setidaknya jangan buang waktu kita untuk hal yang sia-sia pada malam tersebut. Namun hadirin atau teman-teman sekalian, masalahnya pada Lailatul Qadar itu ialah kita tidak tahu kapan malam itu datang. Entah di malam 21, entah di malam 27, 26, 25, entah itu digenap, diganjil, kita tidak tahu kapan malam itu diturunkan. Namun yang pasti Rasulullah pernah bersabda bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari Ramadan yang terakhir, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Kenapa dirahasiakan? Nah, ini juga suatu misteri. Namun bisa kita ambil pelajarannya kenapa dirahasiakan. Yang pertama ialah agar kita tidak bermalas-malasan. Bayangkan jika malam Lailatul Qadar sudah Nabi bocorkan. Misalkan Nabi bersabda malam Lailatul Qadar itu ada di malam 21. Nah, lalu setelah malam 21 bermalas-malasanlah kita. Kita sudah tidak lagi genjor lagi untuk baca Al-Quran, tidak lagi untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi salah satu kenapa dirahasiakannya itu untuk kita tidak bisa bermalas-malasan, karena kita tidak pernah tahu. Maka dari itu dalam 10 hari rentetan itu kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah.
Maka dari itu juga dalam 10 hari tersebut ada salah satu sunnah pada bulan Ramadan, yaitu beriktikaf, yaitu berdiam diri di masjid, khususnya bagi para pria. Berdiam diri untuk beribadah dari setelah taraweh sepertiga malam sampai subuh, lalu nanti malamnya lagi tidur lagi atau beristirahat lagi di masjid, sepertiga malam lagi sholat, baca Quran, seterusnya sampai 10 malam terakhir atau hingga malam takbiran. Lalu yang kedua adalah mengapa ini dirahasiakan adalah untuk menjaga semangat kita agar tidak berhenti di satu malam saja, agar kita tidak rebahan setelah malam tersebut. Jadi misalkan suatu malam tersebut dikatakan Lailatul Qadar, bersemangatlah kita. Namun ketika sudah lewat, pasti secara manusiawi, secara sadar kita bermalas-malasan, atau setidaknya intensitas kita untuk beribadah pasti berkurang pada malam-malam selanjutnya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai malam tersebut? Di sini ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah memperbanyak sholat malam. Ini yang sangat dianjurkan, yaitu sholat, entah itu sholat tahajud atau itu sholat mutlak, sholat yang tidak terkunci oleh waktu dan juga tempat. Dan juga yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran sendiri juga dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Bahkan salah satu riwayat, jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat. Karena kenapa? Ketika kita bersahabat dengan manusia, pasti kita akan diberikan rahasia, atau manusia atau teman kita atau sahabat kita itu pasti akan memberikan rahasia dirinya kepada kita. Nah, seperti itu juga Al-Quran. Ketika kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, maka Al-Quran itu akan memberikan rahasianya atau memberikan mukjizatnya kepada kita. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak istighfar dan juga berdoa. Situ renungilah kita selama 1 tahun beribadah, 1 tahun kehidupan, dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan yang ini. Kita harus merenung apa yang kurang, apa yang salah, apa yang seharusnya ditingkatkan, apa yang seharusnya tetap dijaga. Kita harus renungkan itu pada malam itu. Lalu juga ada doa yang dianjurkan dalam 10 hari terakhir itu, yaitu doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa kecil atas segala kekurangan kita, atas segala dosa kita. Jangan merasa jauh juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan juga pernah kita merasa untuk tidak pantas berdoa dan juga tidak pantas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ada harapan, yaitu di malam Lailatul Qadar itu. Malam di mana langit terbuka dan Allah siap mengampuni siapapun hambanya yang berdoa dengan hati yang tulus. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan juga keluar dari Ramadan tahun ini menjadi diri kita yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.